Ibu mertuaku memaksa agar aku ikhlas di poligami karena aku tak kunjung hamil. Tapi tak lama kemudian karma datang begitu cepat. Ternyata Mawar, mau bagaimanapun kamu harus ikhlas di poligami. Usia pernikahan kalian sudah menginjak tahun ke-7, tapi kamu gak kunjung hamil. Izinkan Rian menikah lagi. Bagai petir di siang bolong, rasanya mendengar penuturan ibu mertua yang berkata seperti itu. Padahal sesama wanita, apakah dia tak mengerti perasaan Mawar? Ya Allah bu, kenapa ibu bisa sejahat itu? Tidak ada wanita di dunia ini yang rela dipoligami bu. Balasannya surga loh nak, kamu harus ikhlas. Ingat Mawar, kita ini hidup bukan hanya di dunia. Memang sakit, tapi yakinlah, kelak surga yang akan kau terima di akhirat sana. Jahat sekali ibu mertua Mawar ini. Dia memaksa agar Mawar ikhlas di poligami. Entah terbuat apa hatinya. Padahal dia punya anak perempuan yang belum menikah. Bagaimana rasanya jika anaknya itu dipoligami nanti? Mawar gak mau bu, lebih baik Mawar dicerai aja daripada harus ikhlas di poligami. Tangis Mawar pun pecah saat itu juga. Mawar tak dapat membayangkan jika nanti Mas Rian berbagi peluh dengan wanita lain. Pasti hatinya sakit sekali. Mawar sayang, menantu ibu yang paling baik, ibu janji nak. Kalau nanti Rian menikah dengan Eka, Mawar tetap menantu nomor 1 di hati ibu. Ibu akan tetap menyayangimu sepenuh hati. Tutur bahasa lembut seperti tidak ada beban saja mengutarakan keinginannya pada Mawar. Bahkan dia sudah menemukan wanita untuk menjadi madu untuk Mawar. Siapa namanya? Eka. Seperti tidak asing di telinga ini. Ucap Mawar dalam hati. Saya gak sudi bu, gak ikhlas di madu atau di poligami. Tegas Mawar dengan tangis yang sendu. Ibu mertua Mawar hendak memeluk menantunya, tapi dengan cepat Mawar menepis tangannya dan lari menuju kamar. Mawar, sabar nak, tabahkan hatimu menantuku sayang. Hadiahnya surga loh. Pandai sekali bujuk rayumu bu, tapi berhasil mencabik-cabik hati Mawar ini. Kejam. Masih terdengar suara ibu mertua yang masih berusaha membujuk. Terpaksa Mawar harus menutup kedua telinganya dengan kedua tangan sambil sesekali mengusap-usap air mata yang sudah tumpah ruah membasahi pipi. Otaknya juga terus mengingat-ingat siapa itu Eka. Lelah menangis, Mawar pun tertidur. Saat itu sudah pukul 5:30 sore. Saat Mawar membuka mata, ternyata cukup lama juga ia tertidur. Biasanya kalau sudah ketiduran seperti ini, Mawar pasti tergopoh-gopoh keluar kamar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Karena sungkan dengan Ibu Maya, mertuanya itu. Namun sekarang Mawar bersikap cuek. Rasanya hati masih terasa sakit sekali karena dipaksa ikhlas untuk dipoligami. Nomor ponsel Mas Rian belum bisa dihubungi. Karena memang seperti itu. Suami Mawar itu menjadi teknisi di salah satu perusahaan yang harus mewajibkan dia keluar kota setiap bulannya. Kali ini Mas Rian ditugaskan kota Bogor. Mungkin sedang ada di bukit dan susah mendapat sinyal. Mawar sudah memaklumi itu, karena memang biasa seperti itu. Nanti malam juga pasti Mas Rian menghubungi istrinya dan akan Mawar tanyakan perihal poligami yang dikatakan ibunya tadi. Mawar merasa Mas Rian juga pasti tidak setuju. Karena selama ini dia begitu menyayangi Mawar dan tidak pernah lagi menyinggung masalah anak semenjak 3 tahun yang lalu, setelah mereka melewati berbagai ikhtiar. Sekarang mereka hanya ikhlas dengan takdir terbaik Allah. Mawar, ada bakso nih. Yuk, makan dulu nak. Dari tadi siang kamu belum makan loh. Terdengar suara ibu mertua Mawar diiringi suara ketukan pintu kamar. Mertua Mawar memang cukup perhatian pada menantunya. Tapi menyanggupi perkataannya agar Mawar ikhlas untuk dipoligami rasanya begitu perih. Bagai luka basah yang ditaburi dengan garam. Cukup lama Mawar berdiam diri. Sesekali Ibu Maya masih mengetuk pintu. Rasanya tidak sopan jika Mawar mengabaikan terus-menerus, karena rasa hormat Mawar pada wanita parubaya itu masih terpatri di hati. Tak lama kemudian Mawar pun memutuskan keluar. Ya Allah nak, ibu khawatir sekali. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Yuk kita makan bakso, ujar Bu Maya menarik tangan Mawar dengan lembut. Bagaimana bisa Mawar makan seperti biasa, sedangkan kata-kata poligami terus menari dalam pikiran Mawar, sehingga selera makannya juga lenyap entah kemana. Karena menghargai Bu Maya yang terlihat tulus menghidangkan semangkuk bakso, Mawar pun akhirnya mau diajak makan bersama. Walaupun dengan susah payah, Mawar berusaha menghabiskan makanannya karena memang tidak berselera. Hatinya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Nah, kalau perut kenyang, hati pun senang. Sekalian ibu mau bilang sama kamu,
Malam minggu nanti kamu ikut ya ke rumahnya Eka. Kita sekeluarga mau ke sana ngelamar Eka buat Rian. Allahu Akbar. Bagaikan disambar petir, jantung Mawar pun kembali melompat-lompat tidak karuan. Keluarga macam apa ini? Tidak memikirkan perasaan Mawar sama sekali. Ya Allah, Mawar mengurut dadanya yang terasa sesak sambil meneteskan butiran bening dari matanya. Bu, aku tidak mau, Bu. Jangan paksa aku untuk ikhlas, aku nggak mau. Jelasku lagi sambil berlari keluar rumah. Rasa-rasanya aku butuh oksigen karena mendadak nafasku ini terasa sesak. Kamu kenapa? Tanya Mbak Laras. Mawar memutuskan ke warung, wanita yang sudah beberapa tahun yang lalu menjadi seorang janda. Karena memang Mawar cukup dekat dengannya, walaupun kadang dia menggibah tentang mertua Mawar. Tapi Mawar tidak tahu kenapa Mbak Laras seperti tidak suka pada Bu Maya. Hatiku hancur, Mbak. Ibu mertuaku memaksa aku agar aku ikhlas di poligami, karena aku belum juga memberinya cucu. Ya Allah, hancur hatiku, Mbak, hancur. Ucap Mawar sembari menangis, karena saat ini ia butuh teman curhat. Loh, kok jahat sekali mertuamu itu? Suamimu gimana? Rumah tanggamu dengan Rian baik-baik aja kan? Alhamdulillah Mas Rian baik sama aku, Mbak. Kasih sayangnya padaku begitu tulus. Tapi ya itu, ibu mertuaku memaksaku ikhlas di poligami. Katanya hadiahnya surga kalau aku ikhlas menerima. Enteng sekali mertuaku berucap. Hatiku sakit, Mbak. Oh gitu, ucap Mbak Laras sambil senyum-senyum. Aku menatap heran. Kenapa dia senyum-senyum seperti itu? Padahal aku sedang curhat masalah kesedihan hati ini. Mbak, kamu kok senyum sih, Mbak? Aku ini lagi sedih loh. Maaf. Bukan maksud Mbak Laras tidak bersimpati. Sini deh, Mbak bisikin. Ujarnya lalu membisikkan sesuatu di telingaku sehingga membuat bola mata ini membulat secara sempurna. Hah? Apa? Mbak Laras serius? Iya, bahkan bapak mertuamu itu sering mengirimi aku uang. Makanya aku bisa beli gelang emas, gamis-gamis yang mahal. Walaupun diranjang sedikit loyo karena usia. Gak apa-apa, yang penting kasih sayang dan perhatiannya begitu manis bagiku yang haus akan kasih sayang ini. Ujar Mbak Laras. Jadi Mbak Laras mau minta dinikahi sama bapak mertuaku? Oh ya jelas dong. Ibu mertuamu itu tadi berkata harus ikhlas dan hadiahnya juga surga. Berarti dia juga harus ikhlas jika bapak mertuamu itu menikahi aku. Aku sudah bosan menjanda. Kalau malam kesepian terus, ucap Mbak Laras sambil tersenyum sumringah, seperti mendapat lampu hijau karena curhatanku. Oh, ibu mertuaku sayang, lihatlah. Karma itu begitu cepat datangnya. Mama mendatu poligami yang katanya harus ikhlas. Batinku geram. Tak lama kemudian setelah Mawar bercerita dengan Mbak Laras, tak terasa hari pun mulai gelap. Mawar pun memutuskan untuk segera pulang. Kamu kemana aja sih Mawar? Sudah mau maghrib begini baru pulang. Kamu jangan berpikir ibu tidak sayang padamu ya. Semua ini demi kebaikan kamu. Aku diam 1000 bahasa sambil menutup semua jendela dalam rumah ini. Karena sebentar lagi hendak maghrib. Mawar, ibu ini bicara sama kamu. Apa kamu tidak capek ditanyain terus sama orang-orang kapan punya anak? Kapan punya anak? Biarlah urusan anak menjadi tanggung jawab Eka dan Rian. Kamu cukup menjadi istri soleha dan kelak kalau sudah meninggal, kamu masuk surga karena rasa ikhlas dan kebesaran hatimu mengizinkan Rian untuk menikah lagi. Duh, entengnya Bu Maya berucap seperti itu. Lihat saja nanti, apakah dia juga akan ikhlas saat suaminya itu poligami. Sebenarnya kasihan juga padanya karena ternyata Pak Rahmanan, bapak mertua Mawar, punya affair dengan Mbak Laras. Tapi karena ulahnya sendiri membuat rasa iba Mawar terbang ke awang-awang. Mawar ingin lihat apakah ucapannya berlaku juga untuk dirinya. Bu, Mawar sedang tidak enak badan karena dipaksa harus ikhlas poligami. Kaget satu badan, Bu. Efeknya jadi demam, jadi Mawar mau istirahat dulu. Walah, demam kok keluyuran. Sekedar info saja ya Mawar, kalau hadiahnya itu surga emang berat cobaannya. Kedua orang tuamu yang sudah meninggal pasti bangga padamu kalau engkau berhasil menerapkan ilmu ikhlas. Kelak kalian bisa berkumpul di surga Firdaus, surga VVIP. Ada. Orang tua Mawar yang sudah meninggal pun dibawa-bawa dalam sabdanya mengenai ilmu ikhlas. Gimana kalau ibu dipoligami? Apakah ibu bisa ikhlas? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Mawar. Walau sebenarnya Mawar tidak tega mengatakannya pada wanita yang telah melahirkan lelaki yang dicintainya itu. Tapi pertanyaan itu meluncur begitu saja. Kamu itu sopan dikit sama orang tua. Lagian aku ini kurang apa? Aku sudah punya anak 3. Alhamdulillah berprestasi dan sukses semua. Lagian suamiku mau menikah sama siapa? Di daerah ini akulah wanita yang paling the best. Setiap aku mengisi pengajian pasti ramai dan mengeluh-ngeluhkan namaku. Tidak mungkin Mas Ramlan berpaling. Jaga ucapanmu itu Mawar. Tidak elok bicara begitu sama orang tua. Makanya ibu jangan paksa Mawar. Ucap Mawar dengan merendahkan suara. Berharap ibu mertuanya dapat mengerti.
Beda dong Mawar, kamu itu punya kekurangan. Kalau ibu sempurna sebagai wanita, bisa melahirkan 3 anak secara normal semua. Ucap Bumaya dengan sedikit mengangkat wajahnya. Mawar sampai dia mematung beberapa saat karena kata-kata itu bagai ujung tombak menghujam pas mengenai ulu hati. Maksud Bumaya, aku tidak sempurna, cacat. Apakah pantas seorang wanita yang katanya ustazah berkata seperti itu? Mawar juga pengen punya anak, Bu, tapi Allah belum ngasih. Mas Rian juga sudah tidak mempermasalahkan. Kami hanya menjalankan rumah tangga kami dengan rasa ikhlas. Sebagai orang tua, ibu harusnya tidak perlu terlalu mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga kami. Kamu itu belum punya anak, belum mengerti bagaimana rasanya jadi ibu. Rian itu terlihat baik-baik saja, tapi aku tahu kalau hatinya itu tersiksa dan menangis karena belum punya anak. Setiap melihat anak kecil, terpancar kesedihan di iris matanya. Aku ini ibunya yang ngerti akan kesedihan anakku. Kamu jangan egois, Mawar. Tapi Bu, sudahlah. Capek ibu bicara sama orang ngeyel kayak kamu. Sudah adzan maghrib, lebih baik aku sholat dan berdoa sama Gusti Allah supaya menantuku yang bernama Mawar ini dilembutkan hatinya biar mau menerima poligami. Bumaya pun masuk kamar dengan penuh percaya diri. Mawar hanya menatapnya dengan nanar. Setelah mandi dan sholat maghrib, Mawar hanya tiduran sambil menunggu Mas Rian menghubunginya. Rasanya Mawar sudah tidak sabar untuk bicara dengan suaminya itu. Apakah dia setuju dengan rencana ibunya itu? Sepertinya Mawar lebih baik menghubungi duluan, karena jam segini dia sudah balik ke rumah dinas, dan sinyal pun pasti sudah normal, berbeda saat di gunung tadi. Segera Mawar mengambil handphonenya yang terletak di atas nakas dan menekan nomor ponsel Mas Rian. Tapi kok nada sibuk? Mawar mencoba sekali lagi dan masih sama, sedang menghubungi siapa suaminya itu. Mungkin rekan kerjanya yang ada di kantor pusat untuk koordinasi masalah kerjaan. Mawar masih berpikir positif. Semenit, 2 menit, 3 menit. Mawar masih menunggu sambil rebahan. Kata-kata Bumaya tadi berhasil membuat kepalanya terasa berat. Mawar tidak ingin durhaka pada ibu mertuanya itu, tapi kata-katanya begitu menyakitkan sehingga menyisakan rasa benci dan dendam pada wanita yang selalu dipanggil ustazah itu. Cukup lama Mawar melamun dengan pikiran berkelana dan akhirnya tersadar lagi bahwa Mawar harus menghubungi Mas Rian. Nada sibuk lagi. Hatinya bertanya-tanya. Siapakah yang dihubungi oleh Mas Rian sampai nomor ponselnya sibuk terus? Apakah dia sedang bertelepon Ria dengan Eka? Tidak. Mawar menggeleng kepala. Ia berusaha berpikir positif. Suaminya itu tipe laki-laki setia, tidak mungkin dia tega menyakiti hati Mawar. Tapi tetap saja masih penasaran dengan yang namanya Eka. Seperti tidak asing di telinganya. Dia mencoba mengingat-ingat lagi, tetapi tidak kunjung ingat. Mbak Mawar. Terdengar suara Arsi, adik ipar Mawar memanggil. Dengan malas Mawar menuju pintu. Ada apa Arsi? Tanya Mawar setelah membuka pintu kamar. Arsi bawa martabak, ini buat Mbak Mawar. Tadi disuruh ibu bawa martabak keju coklat buat Mbak Mawar. Mungkin ibu mertua Mawar berusaha menyenangkan hati menantunya dengan membelikan martabak. Tetapi keputusan Mawar tetap tidak. Mawar tetap tidak mau dipoligami. Terima kasih Arsi. Oh iya, Arsi, Mbak Mawar mau tanya, kenal sama Eka enggak? Tanya Mawar karena penasaran dengan yang namanya Eka. Mbak Eka, itu kan mantan terindah Mas Rian. Dulu hubungan mereka kandas gara-gara Mbak Eka kerja di Kalimantan, di perusahaan batubara. Tapi dengar-dengar sekarang Mbak Eka udah pulang ke Bekasi. Mawar sedikit oleng, ternyata Eka itu mantan kekasih suaminya. Pantas saja namanya tidak begitu asing. Eka itu anaknya baik, karirnya juga mentereng. Kamu tidak akan menderita kalau dia jadi madumu. Kini Bumaya sudah berdiri di depan pintu kamarnya sambil berkacak pinggang. Bu, ya Allah, harus pakai bahasa apa lagi sih biar ibu ngerti kalau Mawar gak mau dipoligami? Seharusnya ibu yang berkata seperti itu. Harus dengan bahasa apa lagi kamu ngerti soal indahnya poligami jika hati ikhlas. Makanya kalau pengajian rajin datang, kamu selalu saja ngedekem di kamar nonton drama Korea. Akhirnya hidupnya itu kebanyakan drama, kata mertuanya lagi. Bara api sudah berkobar di dada ini. Assalamualaikum, ucap Pak Ramlan bapak mertuanya, seperti baru pulang dari masjid karena masih mengenakan baju koko dan sarung. Kamu itu Pak, sholat maghrib sudah selesai dari tadi malah baru pulang sekarang. Bantu aku buat memberikan pengertian pada Mawar agar mau dipoligami. Bilang sama Mawar kalau poligami itu hadiahnya surga, ucap Bumaya. Loh Bu, serius kamu berucap seperti itu? Kamu mau dipoligami? Tanya bapak mertuanya dengan binar mata bahagia. Wah, sepertinya sebentar lagi aku akan punya 2 ibu mertua. Ngomong apa sih Pak? Maksudku bantu aku menasihati Mawar. Oh iya, ucap Pak Ramlan cengengesan.
Aku yang telah mengetahui rahasia bapak mertua hanya tersenyum geli melihat lelaki parubaya itu yang sedang salah tingkah. Minggu depan itu akikahan cucunya Bu Yuli dan Pak Imam. Kamu tahu sendiri kan, Bu Yuli itu mulutnya julid. Pasti dia nyinyir karena menantu kita belum ngasih cucu. Lagian, kasihan Rian Pak. Dia juga pasti pengen punya anak, tapi Mawar selalu egois. Kalau bapak sih terserah Mawar saja. Gak berani komentar macam-macam. Itu urusan rumah tangga anak kita. Dengan bijak Pak Ramlan berkata, kamu itu selalu saja lembek, gak bisa tegas. Bapak itu pemimpin dalam rumah tangga. Harusnya tegas Pak, biar Mawar tahu kalau kedua mertuanya punya niat baik sama dia. Aku aja ditanyain kapan punya cucu rasanya telinga dan hati ini panas. Apalagi Mawar sebagai pelaku utamanya. Pasti dia juga merasa sakit hati dan menderita. Ditanya kapan punya anak. Sedangkan dia gak kunjung hamil juga. Aku ini hanya ingin meringankan beban pikiran Mawar Pak. Biarkanlah Rian dan Eka menikah. Biar Mawar gak ditanya lagi sudah isi atau belum. Biar dia fokus sama akhirat aja. Mawar sudah berada di titik sabar dan ikhlas Bu. Ibu juga tahu kan. Sudah berbagai ikhtiar yang kami lakukan. Aku dan Mas Rian sudah ikhlas, kenapa ibu yang repot? Mendingan ibu fokus sama rumah tangga ibu saja. Lihatlah menantumu itu, bahkan dia sudah berani lancang sama aku. Padahal kurang baik apa aku sebagai mertua. Tidak apa-apa, ku terima dengan lapang dada. Jihad untuk kebaikan memang berat. Ya sudah, itu martabak keju coklat di bawah Arsi kamu makan. Habiskan saja Mawar, asal kamu tahu ya Mawar. Aku ini sangat sayang padamu, sedikit pun tidak ada niatku menyakitimu. Bu, terima kasih sudah membelikan martabak pada Mawar, tapi Mawar tetap tidak setuju jika Mas Rian menikah lagi. Mawar kembali menegaskan. Aku tidak ingin berdebat, lebih baik kamu masuk kamar dan bawa martabak itu. Bu Maya kembali masuk ke kamar, Pak Ramlan mengekor di belakangnya. Kak, sabar ya, ujar Maya pelan sambil mengelus bauku. Mbak Mawar minta tolong ya sama Arsi, kasih pengertian pada ibu, agar tidak memaksa Mbak Mawar ikhlas poligami. Aku gak berani Mbak, ibu kan keras kepala. Apapun yang sudah menjadi keinginannya harus dituruti. Di rumah ini ibulah yang berkuasa. Kalau aku berani nantang, bisa-bisa gak dikasih uang jajan dan kuliah aku diberhentikan. Maaf Mbak Mawar, aku tidak bisa bantu. Aku harap Mbak Mawar dan Mas Rian bisa menyelesaikan masalah ini. Lagian percuma, ibu nyuruh poligami kalau Mas Rian gak setuju. Yang penting kan sekarang bagaimana Mas Riannya. Karena yang aku tahu itu, Mas Rian sangat cinta sama Mbak Mawar. Aku berpikir sejenak. Benar juga apa yang dibilang Arsi. Kembali aku teringat untuk menghubungi suamiku. Lagian aku juga heran, kenapa sampai sekarang Mas Rian tidak bisa dihubungi balik. Makasih ya Arsi, Mbak Mawar mau masuk kamar dulu ya, ucapku pada adik iparku itu. Setelah masuk ke kamar, cepat aku mengambil ponsel yang tadi aku letakkan di atas tempat tidur. Entah kenapa aku merasa kecewa setelah melihat ponselku tidak ada panggilan terjawab atau tanda-tanda jika Mas Rian mencoba menghubungiku balik. Lelaki yang masih bersatu suamiku itu pun tidak juga berkirim pesan. Hati ini semakin berkecamuk. Daripada dihantui rasa penasaran, aku mencoba menghubungi Mas Rian kembali dan yes, akhirnya tersambung. Assalamualaikum sayang. Suara lembut dan berkarisma pujian hatiku di seberang telepon. Mampu menyejukkan hati yang sedari tadi membara. Rasa haru ini kini menyeruak. Halo, sayang, kok diam? Lagi nangis? Kenapa sayang? Aku yang tengah terseduh semakin terisak mendengar suara suamiku. Dia terdengar khawatir dan perhatian. Bagaimana aku bisa mengikhlaskan suamiku itu poligami? Membayangkan saja rasanya sudah terlalu sakit. Mas, ya Allah, aku khawatir sekali. Kenapa nomor kamu tidak dapat dihubungi? Aku takut, Mas. Aku khawatir. Maaf banget sayang, tadi ada sedikit masalah di sini. Jadi aku menghubungi Mas Cahyo yang sedang berada di daerah sini untuk membantuku menyelesaikan masalah pekerjaan. Saat aku hendak menghubungimu, ternyata baterai ponselku habis, jadi aku cas dulu. Kamu kenapa nangis? Cerita sama Mas sayang. Ibu Mas, ibu memaksaku agar ikhlas di poligami. Oh, ibu sudah menyampaikannya padamu? Tanya Mas Rian dengan nada tenang. Berarti Mas Rian sudah mengetahui niat ibunya. Kenapa dia tidak memberitahuku? Oh, mungkin Mas Rian tidak ingin aku merasa khawatir. Aku mencoba berpikir positif di balik rasa sedikit kecewa yang menelan kalbu. Sudah Mas, bahkan ibu sudah memilih wanitanya. Dia bernama Eka. Apakah Mas Rian kenal? Tanyaku dengan perasaan cemas. Hening. Mas, kenapa kamu malah diam? Sayang, Pak RT datang ke base camp. Mungkin itu terkait masalah pekerjaan yang Mas bilang tadi. Nanti setelah selesai, Mas hubungi lagi ya. Sambungan telepon dimatikan. Aku menarik nafas dalam dan mengeluarkannya secara asal. Aku benci pikiranku saat ini. Entah kenapa, aku malah curiga dengan Mas Rian. Kujatuhkan bobot tubuhku ke kasur, memejamkan mata dan beristighfar. Cara terbaik mengusir perasaan negatif yang menyerang. Tidak berapa lama kembali ponselku berdering saat melihat nama Mas Rian yang memanggil. Secepat kilat aku menekan tombol hijau yang berarti menjawab. Halo Mas. Assalamualaikum sayang.
Biasakan mengucapkan kata Assalamualaikum saat menerima telepon. Kamu pasti sudah gak sabar ya ingin mendengar kembali suara suamimu ini. Kekeh Mas Rian menggodaku. Iya mas, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gitu dong. Pak RT baru saja pulang. Tadi di lapangan ada masalah sedikit. Pemuda setempat mogok kerja karena minta bayaran tinggi. Padahal upah harian yang telah diberikan perusahaan cukup tinggi. Terpaksa kami minta pertolongan Pak RT untuk menangani masalah ini. Ucap Mas Rian menjelaskan. Jujur, apa yang dikatakan Mas Rian tidak masuk ke pikiranku. Yang aku inginkan Mas Rian sekarang adalah bertanya, apakah dia setuju saran ibunya dan apakah ia mengenal Eka? Semoga masalahnya cepat selesai ya mas. Oh iya, mengenai pertanyaanku tadi, apakah Mas Rian kenal Eka? Apakah Mas Rian menyetujui saran ibu untuk poligami? Aku tidak dapat menunda lagi. Rasa penasaran ini sudah tidak dapat ditolerir. Tiba-tiba, belum sempat Mas Rian menjawab, terdengar suara teriakan Arsi. Spontan aku keluar kamar. Di ruang tamu kulihat Bu Maya menggelepar-gelepar seperti kena ayam. Tidak hanya Bu Maya di ruang tamu, ada juga Pak Ramlan dan Mbak Laras. Apakah Mbak Laras sudah mengutarakan maksud dan tujuannya, sehingga ibu mertuaku itu langsung mendadak sakit ayan? Bu, ibu kenapa? Aku berlari berteriak menghampiri ibu mertuaku. Katanya poligami itu hadiahnya surga dan harus ikhlas. Tapi kenapa mertuamu kok malah sawan begini saat aku mengatakan kalau Ayang Ramlan ingin poligami juga? Aku salah apa? Tanya Mbak Laras dengan raut wajah polosnya. Ibu sadar bu, ucapku pada ibu mertuaku itu. Lebih baik Mbak Laras keluar, Bapak juga tega. Kasihan ibu pak, Arsi berteriak. Pelankan suaramu Arsi. Malu kalau didengar tetangga, ambilkan air putih hangat. Aku memberi titah pada adik iparku yang sepertinya tidak terima kalau ibunya disakiti. Wajar, karena anak mana yang tega melihat ibunya disakiti. Tapi wanita manapun sulit untuk menerima poligami. Apakah yang dialami Bu Maya ini balasan atas kezalimannya kepadaku? Semoga setelah ini dia sadar dan tidak menyarankan aku poligami lagi. Semoga saja, doaku dalam hati. Bu, sadar bu, bu, ucap Arsi sambil memberikan minuman air putih hangat. Mawar, gimana sih tadi kamu bilang kalau Bu Maya itu menyetujui poligami? Kok malah jadi begini? Tanya Mbak Laras sambil menjawel-jawel bahuku. Laras, sebaiknya kamu pulang dulu. Lagian kamu itu kok nekat sih? Ucap Pak Ramlan pada Mbak Laras. Aku itu cuma mengikuti kata-kata istrimu, Mas. Kata Mawar kalau Mbak Maya ini penganut paham poligami. Ini kesempatan untuk meresmikan hubungan kita, Yang. Ucap Mbak Laras lagi. Aku yang mendengarnya cuma bisa menahan senyum. Maaf ya, Bu Mertua. Bukan aku bahagia atas penderitaanmu. Tapi, gimana ya? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Pak, suruh perempuan itu keluar dari rumah ini. Teriak Arsi yang merasa panas melihat bapaknya dan Mbak Laras bisik-bisik. Mbak Laras, mendingan Mbak Laras pulang dulu. Ucapku pada Mbak Laras. Iya deh aku pulang. Ujar Mbak Laras lalu berdiri dan bersiap untuk pulang. Sebelum benar-benar melangkah, Pak Ramlan memberikan kecup jauh pada Mbak Laras. Bapak mertuaku ini diam-diam ternyata menghanyutkan. Mbak Laras hanya mengulas senyum pada Pak Ramlan. Mana perempuan sundal itu? Mana? Ucap Bu Maya setelah ia siuman. Lalu ia memandang Pak Ramlan dengan penuh angkara murka dan menarik-narik baju kaos Pak Ramlan. Kurang hajar sampean itu pak, beraninya kau berselingkuh di belakangku. Kurang apa aku ini? Kurang apa? Sakit hatiku pak. Tega kamu pak, ingat umur, anak-anak sudah besar, kamu malah main gila sama janda. Sakit hatiku pak. Bu Maya berteriak dan masih menarik-narik baju Pak Ramlan sampai-sampai tubuh bapak mertuaku itu terhuyung-huyung ke kanan dan kiri. Sabar bu, sabar, ucapku pada Bu Maya. Arsi juga menenangkan ibunya. Bapak hilaf bu, kamu sibuk pengajian, kadang sampai lupa masak. Kegiatan di luar rumah terus. Aku sungkan kalau berduaan sama Mawar di rumah. Jadi aku ke warung Laras, sekalian makan di warung Laras. Lama-kelamaan timbul rasa suka dan nyaman. Sakit hatiku ya Allah. Bu Maya semakin histeris saja. Maaf bu, lagian aku kasihan sama Laras. Dia sudah 3 tahun menjanda, kesepian. Sama seperti aku, kesepian karena kamu tinggal pengajian terus. Gila Pak Ramlan. Aku cuma diam mendengarkan. Cukup berani juga bapak mertuaku ini mengakui segalanya. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Pergi pak. Aku gak sudi punya suami pezina seperti kamu. Pergi. Teriak Bu Maya dengan histeris. Sampai-sampai aku harus menutup kedua telingaku. Loh, ini kan rumahku bu. Lagian kamu sabar dulu. Kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Ujar Pak Ramlan. Dasar lelaki mata keranjang. Sudah tua tidak ingat umur malah kecantol janda gatal. Laras bukan janda gatal. Jaga ucapanmu bu. Suasana makin panas. Bapak mertua cukup berani membela Mbak Laras di hadapan istri sahnya.
Sedangkan Bu Maya semakin murka. Ia menarik jilbabnya sendiri dan mencakar-cakar rambutnya. Aku yang melihat kejadian itu timbul juga rasa kasihan pada wanita paruh baya itu. Sekarang kamu malah membela dia? Hah? Tangis Bu Maya pecah. Bu, sudah Bu, lebih baik Ibu istirahat. Aku memberi saran, lalu memberi kode pada Arsy agar membawa ibunya ke kamar untuk istirahat. Setelah Bu Maya masuk ke dalam kamar bersama Arsy, aku juga masuk ke dalam kamarku. Tinggallah Pak Ramlan seorang diri di ruang tamu. Saat sudah pukul 10 malam, aku hendak menghubungi kembali Mas Rian, ingin menceritakan apa yang terjadi di rumah ini. Tapi mengingat kalau sudah pukul 10, Mas Rian juga pasti sudah tidur. Aku pun mengurungkan niatku dan mencoba untuk memejamkan mata. Walaupun Bu Maya menyarankan agar ikhlas di poligami, namun melihatnya mendapatkan balasan secepat itu, hati ini sedih juga melihatnya. Karena selama ini, Bu Maya cukup baik padaku. Walaupun aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, tapi kalau masalah uang dan makanan ia tidak pernah pelit. Bahkan beberapa kali ia membelikan aku baju-baju gamis. Masalah gaji Mas Rian, ia pun tidak pernah ikut campur. Tidak seperti cerita teman-temanku tentang mertuanya yang gaji suaminya pasti direbut oleh ibu mertua mereka. Sedangkan Bu Maya tidak pernah melakukan itu. Cuma yang membuat aku sakit hati, perkataannya tadi siang itu tentang poligami. Cukup lama pikiran ini berkelana. Akhirnya rasa kantuk pun menghampiri dan aku memutuskan untuk tidur agar kuat menghadapi hari esok. Azan subuh berkumandang, aku segera melaksanakan sholat subuh. Setelahnya, mencoba menghubungi Mas Rian dan bertanya, apakah dia sudah sholat subuh. Sekalian bertanya dengan pertanyaan yang belum sempat terjawab. Assalamualaikum sayang, Mas sudah bangun? Sudah sholat subuh? Sudah sayang, ini lagi nunggu sarapan. Oh, syukurlah, tadi malam Mas Rian belum jawab pertanyaanku. Ucapku menodong pertanyaan yang belum sempat terjawab. Oh itu, Mas tidak setuju, apa-apaan itu poligami. Apapun keadaan kamu, Mas akan terima dengan lapang dada. Bukankah kita sudah berjanji akan setia sampai nyawa ini diambil oleh Sang Kuasa dan kelak berkumpul di surga? Alhamdulillah ya Allah. Senang sekali mendengar pernyataan Mas Rian. Kalau Eka, apa Mas Rian kenal sama Eka? Tanyaku lagi untuk mengetes kejujurannya. Dia mantanku sayang, bukan siapa-siapaku. Kamu gak perlu khawatir, Mas tidak akan setuju dengan poligami itu. Kamu sabar ya menghadapi ibu, harap maklum. Orang tua itu makin tua pikirannya suka aneh-aneh. Kita yang muda ini harus banyak sabar. Makasih Mas, aku cukup lega setelah mendengar pernyataan kamu. Iya, yang penting kamu sabar ya sayang menghadapi ibu. Biar bagaimanapun, letak surgaku ada di bawah telapak kakinya. Apa yang ibu katakan tidak usah diambil hati, ucap Mas Rian. Aku cuma mengiyakan walaupun sebenarnya sakit hati itu sudah menancap cukup dalam di dalam hati ini karena ucapan dari Bu Maya tentang poligami. Setelah cukup lama berbicara, sambungan telepon pun berakhir dan aku juga bersiap untuk membersihkan rumah dan memasak sarapan. Apalagi kondisi ibu mertua yang tidak sehat karena Mbak Laras mengutarakan keinginannya untuk menjadi madu ibu mertuaku. Kalau ingat kejadian semalam perasaannya campur aduk. Sedih, marah, dan geli karena apa yang dikatakan ibu mertuaku berbalik pada dirinya sendiri. Mawar, ada yang ingin Bapak bicarakan sama kamu, ucap Pak Ramlan saat aku keluar kamar. Saat itu rumah cukup sepi, mungkin Bu Maya sedang di kamar dan Arsy juga di kamarnya. Ada apa Pak? Tanyaku dengan sopan. Bicara berdua hanya dengan Bapak mertua membuatku cukup sungkan. Bapak mau nikah siri sama Laras. Apa kamu mau meminjamkan kebaya putih kamu pada Laras? Rencananya nanti siang Bapak hendak menikah siri dengan Laras. Tapi janji ini rahasia ya. Kata Laras, kalian cukup dekat. Bapak yakin pasti kamu bisa menjaga rahasia ini. Gercep sekali Bapak mertuaku ini. Aku yang bingung sendiri jadinya, serba salah. Kalau aku meminjamkan kebaya putihku, bagaimana perasaan Mas Rian jika mengetahui kalau aku membantu bapaknya menikah siri dengan Mbak Laras? Bisa-bisa karma itu malah berbalik padaku. Maaf Pak, kebaya putih Mawar hilang. Waktu itu dipinjam teman, tapi nggak dikembalikan sampai sekarang. Ucapku memberi alasan dan aku sedikit bohong karena aku merasa takut saat itu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Asalkan kamu janji ya Mawar, jangan bilang siapa-siapa. Ini juga gara-gara kamu, karena curhatan kamu sama Laras. Jadinya dia nekat minta dinikahin. Kata Laras, kamu ada kebaya putih, Bapak suruh pinjam sama kamu. Maaf Pak, Mawar juga tidak tahu kalau Bapak ada hubungannya dengan Mbak Laras. Tapi tolong Pak, setelah ini jangan libatkan Mawar, posisi Mawar serba salah. Iya, Bapak ngerti. Kamu jangan minta maaf terus. Yang penting kamu jaga rahasia, sampai Ibu beneran menerapkan apa yang diucapkannya mengenai poligami. Baru Bapak jujur pada Ibu kalau Bapak dan Laras sudah menikah siri. Setelah terdengar pintu kamar terbuka, buru-buru aku menuju dapur. Begitu juga dengan Pak Ramlan. Ia pergi ke kebun samping rumah. Bapak mertuaku itu pensiunan PNS. Waktu menjabat sebagai PNS, dia mempunyai jabatan ditambah proyek-proyek kecil yang ia kerjakan.
sehingga bapak mertua bisa membangun beberapa kontrakan untuk masa tuanya. Ditambah uang pensiunan membuatnya cukup merasa percaya diri di masa tua. Apalagi Bu Maya selalu saja sibuk dengan kegiatannya sebagai ustazah. Dulu, alasan Bu Maya menjalani kegiatan itu untuk mengusir rasa kesepian karena sering ditinggal bapak mertuanya kerja dan dinas ke luar negeri. Tetapi, saat bapak mertua pensiun, untuk mengusir rasa kesepian karena sering ditinggal bapak mertua kerja dan dinas ke luar negeri. Tapi saat bapak mertua pensiun, Bu Maya tidak mengurangi kegiatannya, sehingga bapak mertua merasa kesepian dan mencari teman di luar rumah. Malah ketemunya istri baru. Aku juga heran dari mana gelar ustazah yang diperoleh Bu Maya. Hanya bermodal memberikan tausiah tanpa mengenyam pendidikan agama, orang-orang sudah menyebutnya ustazah. Padahal, kadang apa yang disampaikan Bu Maya itu banyak yang salah kaprah dan tidak dilandasi pedoman kitab suci. Saat berada di dapur, aku membuka kulkas untuk melihat persediaan bahan yang tersisa untuk diolah. Ada sisa daging korban, ada kentang juga. Aku inisiatif untuk membuat semur daging pakai kentang. Tapi sayangnya, bumbu untuk membuat semur kurang lengkap. Terpaksa aku keluar sebentar untuk beli bahan-bahan bumbu. Mawar, sini. Terdengar suara Mbak Laras memanggil. Sebenarnya aku ingin menghindar karena kalau Bu Maya dan Arsi melihat aku ngobrol dengan Mbak Laras, mereka berpikir yang tidak-tidak setelah kejadian tadi malam. Tapi aku mengabaikan panggilan Mbak Laras tak mungkin juga karena selama ini aku memang cukup dekat pada wanita itu. Ada apa Mbak? Makasih ya Mawar, gara-gara curhatan kamu, Mbak Laras sebentar lagi mau melepas status janda. Nanti sore Mbak Laras mau nikah siri sama Mas Ramlan. Duh, gak nyangka sebentar lagi hubungan kita bukan hanya sekedar teman, tapi ibu dan menantu. Kamu harus salim dong sama calon mamah mertua kamu. Kekeh Mbak Laras, aku hanya mesem tipis mendengarnya. Mbak, setelah ini aku minta tolong, kita jangan terlalu akrab. Bukan karena aku benci sama Mbak Laras, tapi... Iya, aku paham. Pasti kamu takutkan sama mertuamu. Tenang aja, setelah ini Mbak Laras akan jaga sikap. Sekarang panggilnya Mama Laras. Ucap Mbak Laras seraya tertawa kencang. Aku permisi pada wanita yang telah berbahagia itu untuk membeli bumbu masakan dan agar tidak terlalu lama ngobrol dengannya. Tunggu dulu, kamu beli apa sih? Perlengkapan bumbu masak Mbak lengkap. Mbak Laras kan buka warung. Aku beli aja Mbak. Aku berusaha mengelak. Kamu itu kaku banget kayak kanebo kering. Tinggal sebut aja butuh apa. Jahe sama kemiri Mbak. Mbak Laras langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ini bawa aja. Masak yang enak ya buat kakak maduku itu. Kekeh Mbak Laras lagi. 1 jam aku berkarya di dapur. Masakan sudah hampir selesai. Tinggal menunggu sedikit waktu saja sampai daging dan kentang empuk dan bumbu meresap secara sempurna. Mbak Mawar masak apa? Harum sekali. Arsi, ini masak semur daging. Kamu mau berangkat? Gak nunggu masakan dulu, ini bentar lagi matang loh. Ucapku pada adik ipar yang terlihat sudah rapi. Sepertinya ia hendak berangkat ke kampus. Kayaknya gak sempat Mbak, nanti aja pulang dari kampus. Oh iya Mbak, nanti kalau Mbak Laras datang ke sini lagi, tolong usir ya Mbak, kasihan Ibu. Gara-gara Mbak Laras sekarang Ibu jadi demam. Ini Arsi cuma sebentar di kampus, 1 mata kuliah aja. Nanti setelah pulang, baru Arsi kasih pelajaran untuk Mbak Laras. Ternyata mertuaku sampai demam. Aku hanya menelan saliva kering, kasihan juga Bu Maya itu. Apalagi kalau dia tahu kenyataan kalau Pak Ramlan nanti siang menikah siri dengan Mbak Laras. Arsi telah berangkat kuliah, daging yang kumasak juga sepertinya sudah matang. Setelah mematikan kompor, aku segera menuju kamar Bu Maya. Bu, gimana keadaan Ibu? Tanyaku saat duduk di sampingnya, saat tangan ini menyentuh dahi hangat terasa. Ya beginilah, ini semua karena wanita jalang itu. Terdengar serak suara Bu Maya. Kita ke dokter ya Bu, biar Mawar pesankan Grab. Sebelumnya Ibu makan dulu, Mawar suapin. Gak usah, Ibu sudah ada obat, lagian Ibu gak lapar. Ya setidaknya Ibu makan walaupun dikit. Mawar ambilin nasi ya Bu, sedikit aja. Bu Maya hanya mengangguk kecil. Saat aku berjalan menuju dapur, terdengar suara ponsel Bu Maya berdering. Letakkan saja nasinya di situ, sekarang kamu bersihkan rumah karena bentar lagi ada tamu. Ucap Bu Maya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah meja yang ada di kamarnya. Saya suapin Ibu dulu baru bersihin rumah. Ibu bisa makan sendiri nak, lebih baik kamu bersihin rumah, malu nanti sama tamu kalau berantakan. Ucap Bu Maya lagi. Mungkin teman-teman arisan atau pengajian mau datang menjenguknya. Aku pun segera membersihkan rumah yang memang tidak seberapa kotor. Rumah ini tidak ada anak kecil sehingga selalu rapi, butuh disapu dan dipal saja. Mengingat anak kecil, kembali hati ini sedih. Harusnya ada langkah-langkah kecil balita di rumah ini. Ada suara teriakan dan celotehan lucu seorang anak kecil. Jadi melo. Aku yakin Allah pasti memberikan takdir terbaik kepadaku. Aku kipas-kipas mata yang terasa panas karena air mata ini seketika menyuruh ingin keluar. Andai kedua orang tuaku masih ada di dunia ini, saat ini aku ingin memeluk mereka untuk sekedar menetralisir rasa sedih yang melanda.
Mawar, cepet ya nak beres-beresnya. Tamunya sudah jalan ke arah rumah ini. Aku mendengar teriakan Ibu Maya. Aku langsung gerak cepat membersihkan rumah. Setelah selesai, aku pun segera mandi karena sepertinya tidak sopan jika menyambut tamu ibu mertua dengan keadaan lepek dan kuyuh. Bisa-bisa mereka jijik nanti saat aku menghidangkan makanan serta minuman. Bu, di usia ibu yang sekarang ini sebaiknya hindari makan daging. Bisa menyebabkan kolesterol tinggi dan jantung. Ini siapa sih yang nyuruh ibu makan daging? Ini masakan Mawar, istrinya Rian. Emang gak salah ibu pilih kamu jadi menantu kedua ibu. Wawasan kamu begitu luas. Insya Allah minggu depan ibu sekeluarga akan lamar kamu. Aku diam mematung percakapan ibu mertua di dalam kamar bersama seseorang. Apakah dia Eka, tamu yang dimaksud ibu tadi? Eka juga kasihan sama Mas Rian karena Eka mutusin secara sepihak. Akhirnya Mas Rian frustasi, milih jodoh secara asal sebagai pelampiasan dan pelariannya. Eka baru tahu ternyata Mas Rian gak bahagia sama pernikahannya. Apalagi sampai sekarang Mas Rian belum dikaruniai anak. Semakin merasa bersalah Eka, Bu. Yang lalu biarlah berlalu nak. Yang penting sekarang kamu sudah kembali. Bersyukur alhamdulillahnya kamu juga belum menikah. Eka belum menikah karena hati dan perasaan Eka ternyata masih terpaut sama Mas Rian, Bu. Gak semudah itu melupakan cinta pertama. Terlalu banyak kenangan yang kami lalui yang masih tersimpan indah di memori otak Eka. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih masih memberi restu kepada Eka untuk jadi istri Mas Rian. Sama-sama nak. Restu ibu untuk Eka selalu terbuka. Karena memang ibu mengharapkan kalau nak Eka lah yang jadi istri Rian. Yang penting tugas kita sekarang membujuk Mawar biar dia mengizinkan Rian menikah lagi. Ibu yakin kalau Eka bisa menciptakan poligami yang indah dengan menjalin hubungan baik dengan Mawar. Ya Allah ya Robi. Ternyata belum juga tersentuh hati ibu mertua itu karena kejadian tadi malam. Kenapa dia bisa begitu tega kepada aku? Padahal dia juga merupakan seorang istri. Dia saja tidak sanggup dimadu, malah menyarankan anaknya menikah lagi. Lagian, wanita yang bernama Eka itu kepedean sekali berkata kalau pernikahanku dengan Mas Rian tidak bahagia. Padahal selama ini rumah tanggaku baik-baik saja dan Mas Rian begitu menyayangi aku. Ibu ke dokter aja ya Bu, biar ketahuan sakitnya. Kebetulan Eka bawa mobil. Terdengar lagi seorang wanita bernama Eka itu. Masya Allah, baik sekali kamu nak. Mawar saja yang di rumah ini gak kepikiran bawa ibu ke dokter, malah cuek aja. Mungkin dia benci pada ibu karena masalah poligami. Apa? Padahal tadi jelas-jelas aku mengajak Bu Maya ke rumah sakit. Kenapa Bu Maya jadi seperti ini sekarang? Padahal selama ini hubungan kami baik-baik saja. Masalahnya, memang aku belum bisa memberikannya seorang cucu, itu saja. Tidak apa-apa Bu, biarin aja, nanti juga perlahan dia pasti setuju. Kalau ibu butuh apa-apa atau mau dianterin kemana, bilang aja sama Eka. Kebetulan Eka sewa rumah di perumahan Gria Kencana deket sini. Wah, itu perumahan mewah loh nak. Iya Bu, kata Papa kalau nanti Eka nikah sama Mas Rian, Papa bakal beliin 1 unit rumah tingkat 2 di perumahan itu. Masya Allah, eloknya nanti rezeki Rian setelah menikah sama kamu nak. Kalian sama-sama berkarir di perusahaan Asgara Group, apalagi nak Eka dari keluarga terpandang. Oh, aku paham sekarang. Bu Maya ingin menantu kaya seperti Eka, segitunya sampai mengorbankan perasaan menantu aslinya. Aku benar-benar tidak menyangka Bu Maya seperti itu, mengingat hubungan kami selama ini baik-baik saja. Padahal aku berusaha menjadi menantu yang baik baginya. Hampir 80% pekerjaan rumah aku yang selesaikan. Selama ini aku tidak keberatan karena keluarga suami dan bahkan suamiku juga begitu perhatian padaku. Mawar, Mawar. Aku langsung berlari ke arah kamarku. Iya Bu, jawabku seolah-olah aku dari kamar dan tidak mendengar percakapan mereka yang tidak sengaja aku dengar. Ada apa Bu? Jawabku saat masuk ke dalam kamar. Mau tidak mau aku harus berjumpa dengan Eka dan Maya. Mau tidak mau aku harus berjumpa dengan Eka. Masya Allah cantik sekali. Wanita yang bernama Eka itu senyumnya mengembang saat melihatku, lalu menghampiriku seraya mengulurkan tangannya untuk menyelamiku. Wangi parfumnya menguar. Dia cukup percaya diri, entah kenapa aku merasa insecure di hadapannya dengan wanita secantik dia. Cukup sempurna kecantikannya dengan rambut panjang hitamnya yang tergerai indah dan mata bulatnya yang bening. Halo, kamu Mawar ya? Kenalkan aku Eka. Hai iya. Jawabku sedikit gugup. Aku benci situasi seperti ini, kenapa aku malah insecure? Aku menarik nafas dan membuang secara asal, berharap perasaan negatif juga keluar seiring hembusan nafasku biar bagaimanapun. Akulah istri sah Mas Rian. Tidak perlu minder dengan wanita manapun di dunia ini. Nah, begini dong, harus akur. Inilah dia yang bernama Eka, mantan kekasih suami kamu Mawar. Eka ini hebat loh, punya jabatan penting di PT Asgara Group, perusahaan batubara dunia. Dia dulu bertugas di Kalimantan, ujar Bu Maya menjelaskan padaku. Binar bangga terpancar di bola mata mertuaku saat mengenalkan Eka. Kalau Mbak Mawar kegiatannya apa? Tanya Eka padaku. Hanya di rumah saja, tidak ada kerjaan, ujar mertuaku lagi sambil membuang muka. Eka tampak tersenyum, sulit aku artikan senyuman itu. Apakah mengejek atau hanya sekedar senyum?
Dulu saya customer service di sebuah bank swasta. Mungkin kalau Mas Rian tidak menyuruh saya berhenti kerja, posisi saya pasti sudah manajer. Ucapku menjelaskan pada wanita itu agar dia tidak mengira kalau aku hanya wanita bodoh saja. Iya, Rian nyuruh kamu berhenti kerja biar fokus program hamil. Sampai sekarang tidak hamil. Bu Eka kembali menimpali. Ibu salah, Mas Rian menyuruhku berhenti kerja karena dia terlalu cemburuan kala itu. Ada salah satu rekan kerja Mawar yang diam-diam suka sampai nekat ingin merebut Mawar dari Mas Rian. Ucapku lagi karena memang itu kenyataannya. Tapi maaf, customer service kok gemuk ya? Maaf ya mbak, saya cuma tanya, ujar Eka sembari mengolah senyum. Aku tahu senyumnya itu seperti mengejek. Aku harus senang, tidak boleh terpancing emosi. Aku akui bobot tubuh ini naik pesat setelah tidak bekerja. Dulu saya langsing mbak. Saya ngembang seperti ini karena rumah tangga saya dan Mas Rian bahagia. Suamiku itu begitu menyayangi aku. Tidak ada alasan bagiku buat stres sampai tidak berselera makan. Mertua dan iparku juga baik, tapi entah angin apa dan entah setan apa yang merasuki tubuh mertuaku ini, sehingga menyarankan Mas Rian untuk poligami. Padahal Mas Rian menolak mentah-mentah, begitu juga aku. Aku tidak mengizinkan suamiku menikah lagi. Tiba-tiba, Bu Maya terbatuk-batuk. Eka gerak cepat menepuk-nepuk punggung Bu Maya dengan lembut. Beginilah ibu, kalau mendengar kata-kata yang membuat ibu stres langsung kambuh segala penyakit, ujar Bu Maya. Tidak usah didengarkan Bu, kita ke rumah sakit sekarang, ucap Eka. Apa maksud mereka tidak usah didengarkan, kata si Eka itu. Cukup berani juga dia. Oh wajar saja, karena Bu Maya sangat welcome padanya. Ibu sakit kan setelah Mbak Laras datang ke rumah ini? Bagaimana Bu, tidak kuat kan menjalankan poligami? Ibu saja tidak kuat apalagi Mawar, ucapku karena terpancing emosi. Jaga mulutmu Mawar, jangan bicara aneh-aneh di depan tamu kehormatanku. Suamiku itu beruntung punya istri seperti aku, tidak mungkin dia mendua, apalagi dengan wanita seperti Laras. Sudah Bu, ayo kita berangkat sekarang. Dan kamu Mbak Mawar, sudah tahu Bu Maya lagi sakit malah menyulut emosinya. Terima kasih nak, kamu memang sangat perhatian. Bu Maya mengelus tangan Eka. Jujur aku panas melihat kedekatan Bu Maya dengan Eka. Biasanya aku yang diperlakukan baik oleh Bu Maya. Tapi sekarang wanita paruh baya itu seperti benci padaku. Ngomong-ngomong, Bapak mana ya Bu? Kok Eka nggak lihat dari tadi? Oh ya, pasti sedang olahraga. Biasalah, Bapak selalu jaga kesehatan. Ibu mau tahu nggak Bapak sebenarnya kemana? Ucapku dengan senyum penuh misteri. Kemana Bapak? Tanya Bu Maya. Walaupun mertuaku sedang sakit, tapi sorot matanya cukup tajam menatapku. Sebenarnya Bapak sedang olahraga, senam jantung, jawabku asal. Aku masih belum berani mengatakan yang sejujurnya, bahwa Pak Ramlan dan Mbak Laras hari ini menikah siri. Apalagi tadi Bapak mertua berpesan padaku untuk tutup mulut. Sebenarnya bisa saja aku mengatakan yang sebenarnya, tapi karena melihat sikap Bu Maya begitu menyakiti perasaanku, lebih baik aku tutup mulut saja untuk saat ini. Assalamualaikum. Terdengar seseorang mengucap salam. Aku tahu itu Arsi. Bu Maya masih menatapku curiga. Eka, kamu bisa keluar kamar sebentar. Ada yang ingin ibu bicarakan sama Mawar. Setelah ibu mertuaku berkata seperti itu, Eka pun keluar. Saat melewatiku, tatapannya cukup sinis memandang diri ini. Kenapa pula dia memandangku seperti itu? Seharusnya aku yang menatapnya sinis kepadanya karena dia berharap pada suami orang. Percuma cantik tapi doyan laki orang. Mawar, ibu tahu kamu masih sakit hati sama ibu. Kamu sudah lihat kan gimana Eka? Dia wanita berkelas. Jadi maksud ibu, Mawar wanita yang tidak berkelas? Wanita berkelas itu tidak suka sama suami orang, Bu. Apa dia nggak laku? Kenapa ibu setega itu nyakitin perasaan Mawar? Bukan itu maksud ibu. Tolong jangan salah paham dulu. Lagian, Eka bukan nggak laku. Dia hanya ingin memperjuangkan cinta pertamanya. Bagaimana Mawar nggak salah paham, Bu? Bagiku karena sudah tidak tahan lagi. Kamu sayang dan cintakan sama Rian. Nah, jika Rian menikah sama Eka, itu akan bagus untuk karir Rian. Berarti ekonomi kalian juga pasti akan terangkat. Kamu gak perlu khawatir masalah gaji. Seutuhnya gaji Eka bisa kamu pegang. Karena Eka pun memiliki gaji yang cukup besar untuk dirinya, bahkan berlebih. Ya Allah, gak ngerti lagi sama jalan pikiran ibu. Walaupun bergelimang harta, tetap Mawar tidak mau dimadu. Bayangin saja sudah sakit, apalagi menjadi kenyataan. Jangan dibayangin, tapi dijalanin. Eka tidak akan tinggal di sini kalau sudah menikah dengan suamimu. Orang tuanya akan membelikan satu unit rumah di perumahan Gria Kencana. Jadi kamu dan Eka tidak tinggal satu atap. Kamu tidak akan melihat kemesraan Ria dan Eka. Sama aja kan seperti biasa. Saat Rian ke rumah Eka, anggap saja Rian lagi dinas di luar kota. Makanya ibu bilang tadi, jangan dibayangkan tapi dijalani. Kalau sudah dijalani pasti semua akan terasa mudah. Mudah hanya teori ibu aja, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ibu juga tidak mau kan dipoligami. Mawar, jangan bikin ibu tambah sakit. Jadi sakit hati dan perasaan Mawar harus diabaikan. Jahat sekali ibu, lagian Mas Rian juga pasti tidak mau. Itu karena kamu belum ikhlas. Coba kalau kamu ikhlas, pasti Rian juga mau. Apalagi mereka dulu pernah menjalani kisah asmara. Ibu yakin rasa buat Eka masih ada di hati Rian. Enteng sekali ibu bilang.
Bu, apapun alasannya, aku tidak mau dimadu. Ingat Mawar, kita hidup di saya tahu Bu, kita hidup di dunia ini hanya sementara, akhirat yang kekal. Kalau ikhlas belasannya surga Firdaus, surga VVIP. Kalau begitu, ibu saja yang masuk surga Firdaus duluan, silahkan menikmati rasanya dimadu sama bapak. Aku potong saja ucapannya, karena sudah benar-benar muak. Tidak punya hati, terlihat dia mengurut-urut dada. Kamu sudah berani sama ibu, ucapnya dengan terbatas seperti sesak nafas. Ibu sendiri yang mulai. Eka, teriak Bu Maya memanggil nama Eka. Ibu kenapa? Tanya wanita itu lalu disusul oleh Arsi. Ibu kenapa? Mbak Mawar, ibu kenapa Mbak? Tanya Arsi. Aku hanya diam dan mengangkat bahu. Lucu sekali Bu Maya ini, dia yang menyakitiku, malah dia yang sekarat. Baru aku bilang begitu, sudah sesak nafas. Apa kabarnya aku? Dipaksa ikhlas. Kadang orang hanya bisa bicara, coba ngerasain sendiri. Gak sanggup kan? Ayo kita ke rumah sakit sekarang Bu, ayo. Ucap Eka membantu Bu Maya berdiri. Iya Bu, ke rumah sakit saja. Kalau sudah sampai rumah sakit minta sama dokter obat agar ikhlas dipoligami. Bisiku pada Bu Maya yang ikut menggandeng beliau menuju mobil Eka. Mbak Mawar, aku denger loh Mbak. Kok Mbak Mawar tega bilang begitu sama ibu? Protes Arsi. Kamu masih kecil Arsi, belum pernah mengalami perih dan pedihnya hidup ini. Tapi kenapa Mbak Mawar tega? Kamu juga harus sadar bahwa ibu juga tega kepadaku. Ucapku kepada Arsi sambil memegang bahunya agar dia juga paham perasaanku. Sabar Arsi, atau kamu ikut ke RS aja yuk. Setelah dari RS kita ke mall, gimana? Tanya Eka mengajak Arsi. Gadis 20 tahun itu tampak sumringah dan mengangguk. Mau banget Mbak, sekalian Arsi mau refreshing. Daripada di rumah, lagian Mbak Mawar kok tega bicara begitu sama ibu. Tunggu sampai kamu menikah nanti Arsi. Bayangin saat mertuamu mengatakan kalau kamu harus ikhlas di madu. Bagaimana perasaanmu? Sudah, ayo Arsi, cepat ke mobil. Ujar Bu Maya, mencoba mengakhiri perdebatan. Bagus. Mereka semua pergi meninggalkan aku sendiri. Terlihat sekali wajah bahagia Bu Maya dan Arsi naik mobil Eka. Mereka seperti tidak perlu lagi menjaga perasaanku. Kalau memang begitu mau mereka, ya sudah, aku akan terima. Tapi satu yang tidak akan pernah aku terima, yaitu poligami. Daripada bete sendiri di rumah, lebih baik aku ngedrakor. Biasanya, kalau rumah dalam keadaan kosong seperti ini, aku pasti sibuk beberes. Tapi sekarang tidak akan. Apalagi, moodku sedang tidak baik-baik saja sekarang. Hendak menghubungi Mas Rian pasti sulit, karena di sana sinyalnya jelek. Ingin sekali aku mencurahkan segala kegundahan hati ini pada Mas Rian. Tapi apalah daya, sinyal tidak mendukung. Aku harus sabar menunggu kepulangan suamiku 5 hari lagi. Saat asik menonton drakor, ponselku berdering. Alangkah bahagia hati ini saat mengetahui kalau Mas Rian yang menghubungi. Seperti pucuk dicinta, ulang pun tiba. Assalamualaikum Mas, Alhamdulillah ya Allah, baru saja aku ingin bicara denganmu Mas. Tapi karena biasanya kamu kalau di lapangan susah sinyal, jadi aku harus nunggu sore. Waalaikumsalam sayang, iya. Kebetulan Mas balik ke base camp agak cepat karena harus ngirim email laporan pekerjaan ke kantor pusat. Oh iya, ada yang ingin Mas tanyakan padamu. Apa Mas? Tadi kebetulan pas Mas sampai di base camp tiba-tiba ibu hubungi. Terus, perasaanku sudah tidak enak. Sebelumnya Mas minta maaf ya, bukan maksud Mas menuduh kamu. Alangkah lebih baik Mas tabayun dulu saat mendengar suatu informasi. Jadi Mas mau bertanya pada Mawar, ini tadi ibu yang bicara sama Mas. Iya, apa Mas? Tanyaku tidak sabaran. Apakah mertuaku ini bicara yang tidak mengenaiku? Tadi ibu bilang kamu marah sama ibu gara-gara kata poligami. Sampai-sampai ibu sakit, kamu tidak peduli. Kamu juga sengaja masak daging, biar kolesterol ibu naik. Dan akhirnya ibu minta tolong pada Eka untuk bawa ke rumah sakit. Apa? Ibu bilang begitu? Tanyaku pada Mas Rian. Rasanya tidak percaya Bu Maya berkata seperti itu. Dia sekarang sudah mulai menfitnah aku. Iya sayang, makanya Mas tanya sama kamu, benar atau tidak? Tidak benar Mas, astagfirullah, kenapa ibu bisa memutarbalikkan fakta seperti itu? Jelas-jelas aku ingin membawa ibu ke rumah sakit tapi ibu nggak mau. Bahkan aku juga ingin menyuapi makan, ibu juga nggak mau. Masalah makan daging, aku cuma masak stok bahan makanan di kulkas. Kalau aku beli ibu pasti ngedumel, menasehati agar masak apa yang ada dulu. Biar bahan masakan nggak terbuang dan nggak mubazir. Bibir ini tak hentinya tersenyum karena ucapan manis suamiku. Biar saja Bu Maya berkata poligami, nyatanya suamiku menentang. Dan si Eka itu juga malah kepedean. Sok paling merasa dicintai. Nyatanya rumah tangga kami baik-baik saja. Tetapi aku harus tetap waspada sekarang. Karena ancaman dalam rumah tanggaku bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Semua bisa terjadi. Yang penting aku harus waspada dan selalu minta pertolongan pada Allah agar rumah tanggaku selalu dalam perlindungannya. Hari sudah sore. Bu Maya dan Arsi belum pulang juga. Mungkin jadi pergi ke mall. Bapak mertua juga belum pulang. Mungkin lagi menikmati masa pengantin baru dengan Mbak Laras. Segera aku menutup semua jendela dan pintu karena sebentar lagi sudah hendak maghrib. Mawar. Mbak Mawar, Mbak, buka pintu.
Terdengar suara Bu Maya dan Arsi memanggil. Segera aku menyudahi membaca Yasin setelah sholat maghrib. Karena kasihan juga mereka kalau menunggu aku selesai Yasinan untuk kedua orang tuaku yang telah tiada. Ya, sebentar. Ucapku tergopoh berlari ke arah pintu. Capek banget, aduh. Berat banget ini barang belanjaan, tolong bawain Mbak. Ujar Arsi, tapi tidak aku gubris. Dia masih muda, bisa membawa barang bawaannya sendiri. Aku hanya membantu membawakan barang yang ada dalam genggaman Bu Maya saja. Sedangkan Eka masuk dengan pongahnya. Apa wanita itu tidak ada kerjaan lain? Sudah malam begini bukannya langsung pulang. Ini ditaruh di mana, Bu? Tanyaku saat membawa barang-barang yang ada di tangannya. Tolong taruh di kamar ya, Nak. Setelah itu buatin teh hangat ya, ujar Bu Maya. Kalau Arsi buatin susu coklat, ujar Arsi. Saya air putih hangat aja, maklum lagi menjaga berat badan biar tetap langsing dan gak gembrot, ujar Eka diiringi suara cekikikan Arsi. Ada apa ini? Karena jadi menyebalkan seperti ini. Biasanya Arsi, adik iparku itu tidak pernah semenyebalkan itu. Aku berusaha cuek dan bersikap santai. Di dapur aku hanya membuatkan teh hangat buat Bu Maya saja. Loh Mbak, susu coklatku mana? Kamu bisa bikin sendiri kan Arsi? Jawabku pada adik iparku itu. Aku baru pulang loh Mbak, kakiku masih pegal. Mbak Mawar kan sedari tadi di rumah terus. Sudah, biar Mbak Eka aja yang bikin. Lagian cuma bikin susu coklat aja, kok pakai perhitungan banget tenaganya? Ujar Eka, lalu wanita itu berjalan ke arah dapur. Mbak Eka sih baik, perhatian sama aku dan ibu, ujar Arsi. Aku hanya menatap Arsi, gadis itu terlihat salah tingkah. Mulai besok kamu cuci dan setrika baju sendiri ya Arsi, atau kalau perlu minta tolong sama Eka, katanya baik dan perhatian. Kamu juga masak sendiri, bersihin rumah atau minta tolong sama wanita itu, ucapku masih dengan menatap adik iparku dengan geram. Loh, gak bisa dong Mbak, aku kan kuliah, itu udah tugas Mbak Mawar. Sebenarnya itu bukan tugasku Arsi, itu tugas bersama karena aku bukan pembantu di rumah ini. Tapi aku ikhlas mengerjakannya karena aku sayang sama kamu, biar kamu gak capek dan fokus kuliah. Tapi kalau sikap kamu seperti tadi, seperti mengejek dan tidak sopan sama Mbak, jadi terpaksa semua pekerjaan kamu yang mengerjakan. Kamu itu, Arsi ini masih kecil, jangan terlalu kejam menyuruhnya bekerja ini dan itu. Biarkan dia fokus kuliah, ujar Eka yang keluar dari dapur sambil membawa susu hangat. Kamu diem. Aku sedang bicara dengan adik iparku yang sudah berusia 20 tahun. Dia bukan anak TK yang semuanya harus dilayani. Lagian kamu gak tahu malu ya? Sudah malam begini, masih saja di rumah orang. Mawar, sopan sedikit sama tamu ibu, ujar Bu Maya. Seharusnya yang ibu suruh sopan itu Arsi. Dan wanita ini, dia bukan siapa-siapa Bu. Mas Rian juga gak sudi menikah sama dia. Sok merasa paling dicintai. Kamu itu, tahu apa kamu tentang hubunganku dengan Mas Rian? Asal kamu tahu ya, akulah wanita pertama yang mengambil perjaka Mas Rian. Dan Mas Rian juga yang memperawani aku. Rasanya begitu indah saat itu, ujar Eka dengan bangganya. Lucu sekali kamu itu, Mawar tertawa kencang. Sudah gila ya kamu, gak ada lucunya malah tertawa. Aku tuh sedang mentertawakanmu, katanya pintar, berkelas dan punya jabatan penting di perusahaan ternama. Tapi nyatanya norak, kampungan, tidak tahu malu. Aib kok diumbar. Allah menutup aibmu sedemikian rupa, malah kamu sendiri yang membukanya. Aneh sekali. Mulutmu Mawar, bisa-bisanya engkau berkata norak dan kampungan pada Eka, Bu Maya protes. Wanita parubaya itu malah menyalahkanku, padahal menantunya berkata benar. Ibu katanya dapat gelar ustazah. Tetapi wanita seperti inikah pilihan ibu? Wanita yang bangga akan dosa besarnya berzina. Dan kamu Eka, tahu malulah sedikit. Aib harusnya ditutup rapat-rapat, ini malah diumbar. Hadah, murahan banget jadi cewek, ujar Mawar sambil geleng-geleng kepala melihat Eka. Tadinya Mawar sempat insecure pada wanita itu. Sekarang Mawar telah mengerti level seperti apa wanita itu. Menurutku ini bukan aib, tapi kenangan manis yang harus diingat. Aku sangat yakin bahwa Mas Rian juga mengingatnya dan tidak dapat melupakan kenangan manis itu. Eka memang sengaja berkata seperti itu. Ia berharap Mawar panas dan akhirnya berantem dengan Rian. Semakin terlihat kualitas kamu wanita seperti apa, aib dan dosa besar kok diingat terus dan malah menjadi suatu kebanggaan. Kamu berharap aku cemburu? Enggak Eka, nyatanya rumah tanggaku baik-baik aja. Jangan terlalu sesumbar Mawar. Mana mungkin Mas Rian terus terang sama kamu kalau dia masih mencintaiku. Sudah, kalian ini. Bukannya akur malah berantem. Eka, lebih baik kamu pulang sekarang nak. Dan kamu Mawar, bicara yang sopan sama Eka. Asal kamu tahu, tadi Eka membelikanmu tas. Dia ingin menjalin hubungan baik denganmu. Maaf Bu, Mawar tidak butuh barang apapun dari wanita ini. Bu, lebih baik Eka pulang aja. Seperti kata ibu, maafin Eka ya Bu kalau buat adik tidak nyaman. Kalau buat ibu tidak nyaman karena pertengkaran ini. Dan buat kamu Mbak Mawar, aku minta maaf jika ada tutur kataku menyakiti kamu. Kita harus akur karena sebentar lagi aku juga akan menjadi istrinya Mas Rian, ucap Eka seraya mengelurkan tangan pada Mawar.
Tentu saja Mawar semakin senewen karena wanita yang bernama Eka itu benar-benar tidak tahu malu. Mawar menepis tangan Eka dengan kasar. "Jangan kasar begitu, Mawar," tegur Bu Maya. "Untung gak saya jambak, Bu. Dari tadi saya nahan-nahan emosi," ucap Mawar dengan geram. "Sudah, Nak Eka, kamu pulang aja. Mood Mawar sedang tidak baik hari ini," ujar Bu Maya. Setelah saling pada Bu Maya, Eka pun pamit pulang, sedangkan Mawar masuk ke dalam kamar. Ia menangis sejadi-jadinya. Dia sudah menahan di depan mertua, Arsi dan Eka. Mawar terlihat kuat dan tegar, tapi mereka tidak menyadari ada sebentuk hati yang teramat perih yang Mawar rasakan. Mawar tidak habis pikir kenapa ada manusia yang tidak punya hati seperti Eka dan Bu Maya. Sedangkan di tempat lain, Laras begitu bahagia, akhirnya dia bisa melepas status jandanya. Ia sangat berterima kasih pada Mawar, karena curhatan Mawar itulah Laras nekat minta dinikahi oleh Pak Ramlan, seorang pensiunan PNS, pemilik beberapa kontrakan petak di daerah mereka. Pak Ramlan pun awalnya takut-takut menikahi Laras, walaupun secara siri. Tetapi karena istrinya itu dengan vokal menyatakan arti poligami, walaupun ditujukan kepada sang menantu, Pak Ramlan seperti mendapat angin segar. Selama ini, ia cukup kesepian karena Bu Maya terlalu sibuk dengan kegiatannya di luar rumah. Sehingga Pak Ramlan mendapatkan kenyamanan bersama Laras, wanita sederhana yang centil namun baik hati. "Yang, terima kasih, kamu sudah membuktikan cintamu padaku. Aku bahagia sekali," ujar Laras seraya melingkarkan tangannya di leher Pak Ramlan. "Kita harus berterima kasih pada Mawar, karena dia kita nekat menikah," ucap Pak Ramlan. "Bener, Yang? Oh ya, kita berapa malam menginap di sini?" tanya Laras. Karena setelah menikah, Pak Ramlan membawa yang janda cantik itu ke sebuah hotel untuk bulan madu. "Sekitar 3 harian. Pokoknya kita nikmati masa bulan madu kita," ujar Pak Ramlan seraya memeluk istri barunya itu. Berlinang air mata Laras. Dulu bersama suami lamanya, boro-boro diajak ke hotel. Yang ada hanya tangis dan air mata yang Laras rasakan. Karena mantan suaminya seorang pemabuk dan pemakai narkoba. Sehingga 5 tahun yang lalu, sang mantan suami meninggal karena overdosis. "Yang, jadi setelah ini aku tinggal di mana?" tanya Laras setelah mereka makan malam di restoran hotel pada malam itu. "Pengennya sih ngajak kamu tinggal bareng di rumah. Tapi aku masih pengen lihat situasi terlebih dahulu. Apakah si Maya itu bisa dipegang ucapannya? Takutnya hanya mulutnya saja bilang poligami itu indah, tapi saat dihadapkan pada kenyataan dia tidak kuat." "Iya sih, buktinya malam itu Mbak Maya pingsan plus sawan saat aku mengutarakan keinginanku," ujar Laras kala mengingat malam itu. "Kita lihat situasi dulu ya, Yang. Aku usahakan supaya kita secepatnya tinggal serumah," ujar Pak Ramlan seraya menggenggam tangan Laras dengan lembut. Meleleh rasanya hati Laras mendapat perlakuan yang begitu manis dari Pak Ramlan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, cari siapa, Mbak?" tanya Mawar. Saat itu Mawar sedang menyapu halaman. Walaupun ia berkata tidak ingin lagi mengerjakan pekerjaan rumah, tapi itu hanya di mulut saja. Mawar tetap membersihkan rumah dan memasak, tapi ia tidak mau lagi menyuci dan menyetrika baju Arsi, karena rasa kesalnya pada adik iparnya itu masih tersimpan di dalam hati. Sekalian mengajarkan Arsi tanggung jawab pada pekerjaan rumah. Sudah cukup ia memanjakan adik iparnya itu. Tapi nyatanya Arsi tidak berpihak padanya, malah berpihak pada Eka. Manusiawi kalau Mawar merasa kesal dan dongkol. "Mau bertemu Bu Maya, saya dari ANR Dekorasi Pelaminan, Hias dan Hantaran," ucap wanita berkerudung merah itu. Mawar tampak berpikir sebentar. Untuk apa Bu Maya memanggil jasa itu? Sudah datang rupanya. "Mari masuk," ujar Bu Maya yang sudah berdiri di depan pintu dengan raut wajah ceria dan sudah sembuh dari sakitnya. "Bu, mereka dipanggil untuk apa? Siapa yang mau nikah?" "Bukan urusan kamu, Mawar. Kamu lanjut aja nyapu," ucap Bu Maya lalu mengajak tamunya masuk. Perasaan Mawar tidak enak. Ia pun meletakkan sapu pada tempatnya lalu ikut masuk ke dalam. "Saya mau hantarannya warna soft pink ya, sesuai dengan kesukaan calon mantu saya," terdengar suara Bu Maya bicara pada wanita yang barusan datang. Mawar tampak muram dan cemas. Mengertilah dia maksud kedatangan wanita tadi. Ternyata untuk persiapan lamaran Eka dan Rian. "Bu, apa-apaan ini? Kenapa ibu bisa selancang dan tidak punya hati nurani seperti ini? Aku tidak setuju. Bahkan Mas Rian juga menentang pernikahan ini." "Kata siapa menentang? Kamu tidak tahu saja. Sekarang Eka sedang di Bogor buat bertemu Rian dan membicarakan pernikahan mereka," ujar Bu Maya sambil mengolah senyum bahagia. "Tidak mungkin. Ibu jangan mengarang cerita," ucap Mawar dengan perasaan cemas. Walaupun jauh di lubuk hatinya meyakini jika Rian tidak mungkin berbuat seperti itu, tapi melihat rasa percaya diri Bu Maya dengan ucapannya membuat kepercayaan Mawar oleng. "Kalau tidak mungkin, ngapain ibu panggil jasa vendor untuk mempersiapkan lamaran dan pernikahan anakku yang kedua ini? Lebih baik kamu berdamai dengan hatimu, Mawar. Ini memang berat di awal, tapi yakin saja, semua akan terasa mudah jika kamu legowo," ucap Maya sambil masam tipis.
Tidak punya perasaan. Ibu tidak punya perasaan, jerit Mawar. Maaf, ibu menikahkan anak ibu yang sudah punya istri, tanya wanita jasa pernikahan yang dari tadi menyimak percakapan Bu Maya dan Mawar. Iya mbak, anak saya mau punya istri 2 karena menantu saya yang pertama ini nggak kunjung diberi anak. Sudah 7 tahun loh menikahnya. Kasihan menantu saya ini ditanya terus sama orang kapan punya anak. Jadi solusinya ya saya nikahkan saja anak saya lagi, biar bisa membantu menantu pertama saya mencetak putu buat saya. Memang sih saya terlihat seperti mertua yang kejam, tapi ini semua untuk kebaikan menantu pertama saya dan kebaikan bersama, ujar Bu Maya panjang lebar. Setelah berkata seperti itu, tamu wanita itu menatap iba pada Mawar, sedangkan Mawar lari masuk ke dalam kamar mencoba menghubungi suaminya. Walaupun ia paham jika jam-jam sekarang ini suaminya itu sulit untuk dihubungi. Maaf Bu, saya tidak bisa menerima orderan ini, lebih baik dibatalkan saja, ucap wanita jasa pernikahan tersebut. Loh, kenapa? Saya hanya mencari keberkahan dalam usaha Bu. Ini ibu sudah sangat zalim pada menantu ibu, dan saya nggak mau berimbas pada usaha yang sudah saya rintis ini. Silakan ibu cari vendor yang lain. Zalim bagaimana? Justru saya membantu menantu saya dan anak saya. Wanita yang ingin saya jodohkan juga bukan orang sembarangan. Dia bisa mengangkat derajat anak saya dan perekonomian anak saya. Kalau sudah begitu, menantu pertama saya juga pasti kecipratan. Kamu jangan ngadi-ngadi, main batalkan begitu saja. Lamaran anak saya kan tinggal 3 hari. Maaf, saya tidak bisa Bu. Ada hati yang terluka di sini. Mau hati yang terluka, hati yang sobek atau berdarah, itu bukan urusan kamu. Nggak profesional banget kamu. Kalau sampai kamu berani membatalkan secara sepihak, saya akan viralkan. Bu Maya mengancam. Silakan Bu, saya tidak takut. Saya juga bisa menuntut ibu karena pencemaran nama baik. Bu Maya makin naik pitam. Di sisi lain, ia juga kebingungan. Jika vendor ini membatalkan, kemana lagi ia mencari jasa pernikahan yang bagus? Bulan ini musim orang kawin, sehingga semua vendor pernikahan tidak menerima orderan. Padahal impian Bu Maya ingin mempersiapkan lamaran dan pesta pernikahan yang sempurna. Sekalian, ia ingin memamerkan pada teman-teman pengajian dan teman arisannya bahwa dia memiliki menantu yang cantik dan kaya raya. Ia juga ingin memperlihatkan pada masyarakat betapa poligami itu bisa indah jika dilakukan dengan benar sesuai dengan cerapahnya selama ini. Makanya ia berusaha mati-matian membujuk Mawar untuk ikhlas. Ini pasti karena Mawar, anak itu susah sekali dikasih tahu, ucap Bu Maya. Mbak, di sini dulu, saya mau panggil menantu saya. Dia tidak tersiksa seperti yang kamu lihat, ujar Bu Maya lagi. Mawar, menantuku sayang, keluar dulu nak. Bu Maya mengetuk pintu kamar Mawar. Mawar nggak mau dipoligami, teriak Mawar dengan suara sangat kencang dari dalam kamar. Merah padam wajah Bu Maya di depan tamunya itu yang sudah bersiap-siap hendak pergi. Akhirnya, jasa vendor pernikahan itu pun pergi. Kini Bu Maya semakin uring-uringan. Ditambah, suaminya tidak bisa dihubungi dari semalam. Sementara itu, Eka sudah berulang kali menghubungi Rian, tapi tidak pernah Rian gubris sama sekali. Sehingga Eka nekat datang ke kota Bogor untuk bertemu Rian, dan itu juga atas saran dari Bu Maya. Saat mobil travel yang Eka tumpangi menuju keberadaan Rian sampai, hari sudah mulai sore dan hujan gerimis pun menyapa sekitarnya itu. Eka merapatkan sweater berwarna soft blue yang ia kenakan. Senyumnya terus terukir manakala ia sudah sampai pada tujuannya. Eka sudah tidak sabaran ingin bertemu mantan kekasihnya itu. Menurut keterangan penjaga base camp, Rian biasanya kembali ke base camp saat menjelang maghrib. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi. Eka mengatakan pada penjaga kalau dia adalah istrinya Rian sehingga diperbolehkan masuk. Waktu kepulangan Rian mungkin sekitar 1 jam lagi. Waktu itu dipergunakan Eka untuk membersihkan diri dan sedikit berhias. Bahkan wanita itu dengan lancangnya mempergunakan kamar Rian. Tentu saja penjaga base camp tidak merasa curiga karena Eka mengatakan kalau dia istrinya Rian. Eka, kamu? Rian tentu saja kaget dengan kehadiran wanita yang dulu pernah mengisi hatinya sudah berada di dalam kamar dengan pakaian yang cukup terbuka. Mas Rian, apa kabar? Maaf mas, aku lancang masuk ke kamar kamu. Tadi numpang mandi dan berganti pakaian. Kamu kenapa ada di sini? Tolong keluar. Rian melebarkan daun pintu kamarnya. Tidak mungkin ia berada dalam satu ruangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Setelah lama tidak berjumpa, apakah engkau tidak rindu padaku? Mas, aku masih mencintaimu. Kenangan manis tentang kita sulit untuk aku lupakan. Eka, aku sudah menikah. Tapi aku yakin kamu tidak bahagia kan dengan pernikahanmu? Aku bahagia. Aku sangat mencintai Mawar istriku. Aku yakin kamu pasti tidak bahagia karena tidak ada anak dalam pernikahan kalian, ucap Eka seraya tersenyum manis dan berjalan dekat ke arah Rian. Eka, tolong menjauh. Aku sangat mencintai istriku. Kalau masalah anak, aku dan Mawar tidak mempermasalahkan lagi. Tolong keluar dari kamar ini, Kak. Rian mundur beberapa langkah karena Eka terus mendekati dirinya. Bullshit. Tidak ada pernikahan yang bahagia tanpa kehadiran sang buah hati. Jangan menipu hatimu, Mas. Hanya karena wanita mandul itu.
engkau sampai menderita seperti ini. Jangan hina Mawar. Sekali lagi kau bicara yang tidak-tidak tentang istriku. Jangan salahkan aku jika kau terluka. Eka tak menggubris perkataan Rian. Dia tetap melangkah mendekat pada tubuh Rian. Keluar kamu sekarang, Eka. Kalau kamu tidak mau keluar, biar aku yang keluar. Dengan gerak cepat, Rian melangkah keluar dan mengunci kamarnya agar wanita itu tidak bisa mengejarnya. Rian pun langsung memanggil security yang sedang berjaga di base camp. Kenapa kamu membiarkan wanita masuk ke kamarku? Ucap Rian dengan penuh emosi. Maaf Pak, dia bilang kalau dia istri Bapak. Kalaupun memang iya, kamu harusnya tanya dulu pada saya. Atau lihat bukti yang dia miliki jika dia memang istri saya. Kalau jadi fitnah nantinya gimana? Siapa yang mau disalahkan? Tegas Rian kepada security itu, sambil melemparkan kunci kamarnya. Nih, kamu urus wanita itu. Rian pun pergi meninggalkan tempat itu dan segera pulang ke rumah untuk menemui sang istri. Sesampainya di rumah, Rian segera mencari keberadaan istrinya. Assalamualaikum sayang. Mendengar suara yang tidak asing baginya, Mawar langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata suaminya pulang lebih awal dari hari yang ditentukan. Waalaikumsalam mas. Mawar pun langsung memeluk suaminya itu. Walaupun suaminya sedikit kebasahan karena hujan tadi di base camp. Mas, aku gak kuat seperti ini mas. Tolong bantu aku. Ucap Mawar sambil menangis di pelukan suaminya. Aku tidak akan menikah lagi. Istriku yang ini sudah cukup bagiku, melebihi apapun. Mas, bagaimana jika ibumu memaksa jika kamu harus menikah lagi? Karena ibumu selalu berkata padaku bahwa wanita yang mau dipoligami balasannya surga Firdaus. Apakah hanya dengan cara poligami supaya bisa masuk surga Firdaus? Apakah tidak ada cara lain? Wanita mana yang mau dipoligami? Bahkan ibuku pun tidak mau. Makasih ya mas. Mas ganti baju dulu ya, nanti masuk angin. Mawar menyiapkan baju ganti suaminya itu dan Rian pun duduk di kasur. Mengingat perkataan suaminya tadi, maka Mawar pun tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Ia pun bercerita tentang pernikahan siri Bapak Ramlan dengan Mbak Laras. Mawar pun bercerita bahwa Arsy semakin tidak sopan kepadanya dan lebih memilih Eka. Akhirnya Rian pun kecewa dan memutuskan pergi dari rumah itu. Baiklah sayang, kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu sengsara di rumah ini. Lebih baik kita pindah. Mereka pun langsung mengemasi pakaian mereka dan langsung keluar dari kamar. Ketika Rian membuka pintu, ternyata terlihat ada ibunya di depan sana. Loh, Rian, kapan kamu pulang? Bukannya kamu pulang 5 hari lagi? Iya bu, aku pulang lebih awal karena aku sangat kangen sama istriku. Tapi kenapa kamu bawa semua barang? Itu kenapa kamu bawa koper segala? Kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah ini. Mau kemana? Kamu sebentar lagi harus lamaran sama Eka. Aku tidak mau bu. Jika Eka mau menikah silakan saja dengan pria lain. Aku tidak mau membuat istriku menderita. Kenapa harus menderita? Bukannya ibu sudah bilang bahwa seorang istri yang mau poligami, balasannya itu surga. Apa kamu tidak mau jika istrimu mau masuk surga? Wanita mana yang mau dipoligami, Bu? Melihat suaminya bersanding dengan wanita lain. Bahkan ibu sendiri tidak ingin dipoligami melihat ayah bersanding dengan Mbak Laras. Asal ibu tahu ya, saat ini ayah sudah menikah siri dengan Mbak Laras, tanpa sepengetahuan ibu. Apa? Ayah sudah menikah lagi, Mas? Kata Arsy yang tiba-tiba muncul. Kamu pasti bohongan kan, Rian? Kamu pasti mengada-ngada. Kenapa, Bu? Kenapa ibu terlihat panik? Bukannya seharusnya ibu senang akan mendapatkan surga Firdaus setelah poligami oleh ayah. Jika ibu tidak percaya, silakan telepon ayah saja. Pasti ayah sedang berbulan madu dengan istri barunya. Bu Maya tidak percaya. Ia bergegas menelpon suaminya, Pak Ramlan. Handphone Pak Ramlan pun berdering, ada panggilan masuk. Mas, kamu di mana, Mas? Aku lagi reuni sama teman-temanku. Tiba-tiba terdengar suara wanita. Itu telepon dari siapa, Yang? Bu Maya pun syok mendengar suara wanita memanggil suaminya dengan sebutan sayang. Siapa itu, Mas? Kenapa ada suara yang memanggil kamu sayang? Kata Bu Maya sambil panik. Wajahnya pucat seakan-akan dia tidak menerima kenyataan yang ada. Tak lama kemudian handphone Pak Ramlan pun direbut oleh Mbak Laras. Aku Laras, Mbak. Sekarang kami sudah sah menjadi suami istri. Mbak harusnya bisa terima dengan ikhlas karena ini balasannya surga. Bagaikan tersambar petir, Bu Maya hanya bisa terdiam mematung setelah mendengar kabar ini. Benar kan, Bu? Apa kataku? Sekarang ibu sudah dengar sendiri bahwa ayah sudah menikah dengan Mbak Laras. Apakah ibu masih mau memaksaku untuk terus menikah dengan Eka? Setelah ibu tahu sendiri bahwasannya rasa sakit itu, ibu rasakan. Apakah ibu masih mau memaksa Mawar merasakan rasa sakit yang ibu rasakan sekarang? Sekarang berhenti, Bu. Berhenti paksa Mawar untuk ikhlas di poligami dan memaksaku untuk menikahi si Eka. Kami akan pergi dari rumah ini, Bu. Kami akan memulai hidup baru di luar sana. Terserah ibu mau bagaimana dengan ayah. Aku tidak ingin ikut campur lagi. Akhirnya Rian dan Mawar pun pergi. Ibu Maya pun terdiam membisu. Badannya lemah tak berdaya, seakan-akan mau pingsan setelah melihat kenyataan yang berada tepat di depan matanya. Bu, ibu kenapa, Bu? Sadar, Bu. Ibu harus kuat.
Mas, jangan tinggalin kami, Mas. Kami masih butuh Mas di sini, kata Arsi sambil memanggil Rian. Maaf Arsi, kamu sudah mulai kurang ajar sama Mbak Mawar. Kamu tidak tahu terima kasih sama Mbak Mawar. Kamu harus sadar, semua pekerjaan rumah dan bajumu saja masih dicuci dan disetrika sama Mbak Mawar. Harusnya kamu lebih sopan dan patuh sama Mbak Mawar. Maafin aku, Mas. Mbak, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Nasi sudah menjadi bubur Arsi. Silakan kamu belajar lebih dewasa lagi. Rian pun berjalan meninggalkan rumah itu. Kini, Rian dan Mawar tinggal di sebuah kontrakan kecil. Namun demikian, Rian dan Mawar merasa cukup bahagia. Kini, hidup mereka berjalan dengan tenang, tanpa gangguan dari ibu mertua yang terus memaksa Rian untuk menikahi Eka yang hanya karena ingin memiliki cucu saja.